Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Waalaikumsalam. 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 Selamat pagi. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Tetap semangat belajar dan mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sebelum memulai pelajaran, silakan Risandi untuk memimpin doa pagi hari ini. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Risandi atas doa pagi hari ini. Semoga pelajaran hari ini membawa berkah bagi kita semua. Mengingatkan kembali yang belum absen, segera absen di grup WA. Oke, kita lanjutkan. Pada hari ini kita akan belajar yaitu materi kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Untuk tujuan pembelajaran, melalui kegiatan literasi, kalian mampu mengidentifikasi informasi dari berbagai sumber belajar tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Dan yang kedua, melalui model discovery learning, kalian mampu menjelaskan hasil identifikasi tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Dan yang ketiga, melalui kegiatan literasi, kalian mampu menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dengan benar. Di antara kalian, ada yang bisa menyebutkan kedua tokoh tersebut? Oke, silakan. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Arif. Yang sebelah kanan siapa, Arif? Sebelah kanan Pak Soekarno, sebelah kiri Pak Soeharto. Oke, sudah tepat. Yang kanan adalah Pak Insinyur Soekarno, sebelah kiri yaitu Pak Soeharto. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, Andrean. Ada Izin yang mau ingin bertanya. ditanyakan? Yang mana? Saya ingin menanyakan poin ke-7. Timur-Timur resmi masuk ke Indonesia pada tahun 1976. Mengapa Timur-Timur keluar kembali ke Indonesia? Apakah ada pengaruh dari pihak lain? Kalian mungkin masih mengingat, yaitu KMB, Konferensi Meja Bundar yang di Den Haag, Belanda, bahwa seluruh jajahan Hindia Belanda itu menjadi milik Indonesia. Nah, sedangkan Timur-Timur ini adalah bekas jajahan milik Portugis. Karena dari sejarah saja, Timur-Timur itu bukan bagian dari Indonesia secara sejarah. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah kalian mendengarkan presentasi dari Ibu, sekarang tugas kalian adalah diskusi di grup WA-nya masing-masing. Ibu sudah membagi menjadi 4 kelompok, dan untuk contohnya sudah terlihat ya. Jadi nanti tugas kalian yaitu diskusi dengan membuat mind mapping bersama anggota kelompok yang lain. Silakan kalian diskusi di grup WA selama 20 menit. Ibu tunggu dari sekarang. Oke, waktu 20 menit sudah selesai. Kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan. 1. Kehidupan politik dalam negeri. Dibagi menjadi 4 bagian. Yang 1 pelaksanaan pemilu pada 1971. Yang kedua pembubaran PKI dan organisasi masanya. Yang ketiga penyederhanaan partai politik. Yang keempat pedoman, penghayatan, dan pengawasan Pancasila. Sekarang kita lanjut kelompok 2 untuk mempresentasikan
hasil diskusinya. Silakan. Pertama, kembalinya Indonesia dalam PBB. Pada 28 September 1950, Indonesia tercatat sebagai anggota PBB yang ke-60. Keuntungan yang diperoleh Indonesia dari PBB adalah: 1. Membantu penyelesaian perang antara Indonesia Belanda pada periode 1945 sampai 1949. Yang kedua, penyelesaian sengketa Irian Barat. Sekarang kita lanjut kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Berita 1, sasarannya adalah pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaruan bidang pertanian karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil. Kita lanjut ke kelompok terakhir, kelompok 4, silakan. Pengertian dari revolusi hijau sendiri itu sebuah usaha dalam mengembangkan teknologi pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan. Bisa dibilang mengubah pertanian yang sebelumnya yang menggunakan teknologi tradisional menjadi pertanian dengan teknologi modern. Terima kasih Mariana. Silakan dari kelompok 1, 2, dan 3 untuk menanggapi kelompok 4. Saya Bu. Oke, silakan Rahayu. Jadi kan apa keuntungan revolusi hijau bagi pertanian itu apa? Oke, silakan dijawab. Saya akan menjawab dari pertanyaan Rahayu. Keuntungannya adalah petani dapat mempelajari yaitu teknologi modern dalam pertaniannya, serta dapat memperbesar ekspor di dalam negeri. Oke, terima kasih atas presentasinya kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kalian sudah memberikan yang terbaik untuk mempresentasikan, dan masing-masing anggota kelompok yang lain juga sudah saling menanggapi untuk lebih meningkatkan wawasan kalian mengenai pengetahuan kehidupan politik dan ekonomi Indonesia masa Orde Baru. Ibu sudah mengupload soal di Kuiper School Premium. Setelah pembelajaran hari ini, silakan kalian kerjakan. Dan untuk hasil min mappingnya nanti masuk dalam nilai keterampilan. Oke, untuk pembelajaran hari ini, silakan yang memberikan kesimpulan dan refleksinya. Ya, silakan Arif. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah kita mengetahui tentang apa yang terdapat pada masa Orde Baru, mulai dari latar belakang sampai perkembangan teknologi dan ekonomi serta perkembangan politik pada masa Orde Baru. Sudah, Bu. Oke, ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Silakan. Berlian. Jadi pada masa Orde Baru kita juga bisa mengenal yang namanya trilogi pembangunan, yaitu stabilitas politik, yang kedua pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan hasil pembangunan. Oke, terima kasih Arif dan Berlian. Untuk refleksi, siapa? Ya, silakan Devira. Refleksi untuk hari ini adalah intinya belajar sejarah adalah perubahan yang terjadi di masa lalu, mempengaruhi kehidupan manusia di masa kini, karena dengan belajar sejarah kita dapat membuat masa depan yang lebih baik lagi. Ya, tepat sekali. Refleksi hari ini adalah pentingnya belajar sejarah agar di masa depan kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sebelum diakhiri, silakan Risandi untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Risandi. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Tetap semangat belajar dan mematuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.